Iya, kita sekarang masuk ke kitab berikutnya yaitu Rut ya. Kita akan melihat ya kisah Rut. Jadi ya tujuan dari ya pada kitab ini untuk menunjukkan bagaimana ya orang-orang yang tetap kuat, memiliki karakter yang setia kepada Allah ya sekalipun ya mereka itu hidup dalam masyarakat yang sudah tidak setia. Ya, dan penulis dari kitab Esther ini, kitab Rut ini adalah sebagian orang menganggap yang menulis kitab Rut ini adalah Samuel dan penulisnya, tetapi bukan ya intern, menunjukkan bahwa kitab ini ditulis setelah kematian Samuel. Ya, dan tanggal penulisannya ya sekitar tahun ya 1375 sampai 1050 sebelum Masehi. Dan latar belakang kitab ini ya masa kegelapan dalam sejarah Israel ketika orang hidup untuk menyenangkan diri mereka dan bukan untuk menyenangkan Allah. Ingat hakim-hakim terakhir yaitu dikisahkan tentang kehancuran Israel, seperang saudara dan lain sebagainya. Bahkan ya saling membinasakan antar suku, ya itu terjadi masa kegelapan. Dan kita akan melihat ya apa yang ada yang tertulis dalam kitab Rut ini. Rut pasal yang pertama, judul perikopnya Rut dan Naomi. Ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, ya, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, ya, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, ya, sehingga perempuan itu kehilangan kedua orang anak dan suaminya. Kita membaca kisah ya dari seorang wanita ya yang luar biasa itu di sini Rut, tetapi kita lihat ya kehidupannya itu adalah dari Naomi ya. Naomi ini ya memiliki dua anak laki-laki dan suami ya. Dan kalau kita melihat ya bahwa apa yang ada yang terjadi di sini adalah ya dia kehilangan suami dan juga kedua anak laki-lakinya. Ya sangat tragis ya dan sangat menyedihkan kisah ini di mana Naomi kehilangan suami dan kedua anak. Ya, dan kisah Rut ini terjadi ya selama masa pemerintahan hakim-hakim ya. Pada masa-masa itu adalah masa kegelapan bagi Israel. Kemarin kita sudah membaca Israel hidup menurut ya kebenaran mereka sendiri. Ketika bangsa itu ya berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri ya, tetapi selama masa gelap dan jahat itu tetap ada orang-orang yang setia mengikuti Allah. Naomi dan Rut adalah contoh yang bagus ya tentang loyalitas dari iman ya dan juga persahabatan antara ya mertua dan menantu dan komitmen mereka kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Kita bisa lihat di sini ya. Moab itu adalah negeri di timur Laut Mati ya. Moab itu adalah salah satu bangsa yang menindas Israel selama masa hakim-hakim. Ya, jadi Moab ya salah satu negeri di timur Laut Mati, dan Moab ini adalah salah satu bangsa yang menindas Israel ya selama masa hakim-hakim. Karena itu ada permusuhan di antara kedua bangsa ini. Kelaparan pasti sangat hebat di Israel sehingga Elimelek memutuskan untuk pindah ya sekeluarga itu ke Moab ya. Mereka disebut orang-orang Efrata karena Efrata itu adalah nama sebelumnya dari Betlehem. Sekalipun Israel sudah mengalahkan Moab ya, masih terjadi ketegangan-ketegangan di antara mereka. Jadi sebenarnya untuk memutuskan pindah ke Moab itu membutuhkan sebuah keberanian karena ya namanya pernah terjadi ya, Moab itu selalu menindas orang Israel ya, dan mereka itu ya akhirnya ya
walaupun sudah pernah dikalahkan oleh Israel, tapi ya masih ada ketegangan-ketegangan. Dan ya bagi Elimelek untuk memindahkan satu keluarganya itu juga membutuhkan pergumulan yang berat pastinya, karena ya mereka harus pergi ke satu tempat yang dimana di situ membenci orang Israel. Ya namun karena kelaparan besar mungkin dia berpikir saya pindah mati, saya nggak pindah juga mati. Karena Elimelek harus mengambil keputusan bagi keluarganya. Dia seorang kepala keluarga, harus memikirkan kehidupan istri dan kedua anak laki-lakinya. Ya, dan hubungan baik dengan orang-orang Moab ya diminta supaya tidak dilakukan ya, tetapi kemungkinan ya tidak dilarang karena orang-orang Moab tinggal di luar tanah perjanjian. Jadi kita tahu bersama ya bangsa Israel juga dilarang untuk membangun hubungan baik dengan orang-orang Moab. Ya, namun ya tidak ada larangan ya secara ya tegas ya, namun ya karena memang pernah terjadi ketegangan ya, makanya orang-orang Moab itu ya membenci orang Israel. Mereka itu tinggal di luar tanah perjanjian. Akan tetapi ya menikahi orang Kanaan dan semua orang yang tinggal di dalam batas-batas tanah perjanjian adalah bertentangan dengan hukum Allah. Jadi ya mereka boleh ya bergaul dengan orang Moab ya, tapi tidak boleh menikah ya karena mereka itu di luar tanah perjanjian dan itu bertentangan dengan hukum Allah ya, dilarang ya pada waktu memang sudah dari sananya Tuhan berkata kepada bangsa Israel untuk mereka jangan kawin campur. Ya, dan ya kita lihat di sini orang-orang Moab itu tidak diizinkan beribadah di kemah suci karena mereka tidak ya mengizinkan orang Israel melewati negeri mereka ketika peristiwa Eksodus dari Mesir. Kita ingat dulu kisah itu ya, ketika mereka itu mau melewati Moab ya, tapi orang Moab tidak mengizinkan mereka melewati negerinya ya, sehingga akhirnya ya sebagai bangsa pilihan Allah, Israel seharusnya menetapkan standar kehidupan ya moral yang tinggi untuk bangsa-bangsa lain ya. Tapi ironisnya justru ya kita lihat Rut yang bukan orang ya dari tanah perjanjian, bukan orang Israel. Dia adalah seorang perempuan Moab yang dinikahi oleh anaknya Elimelek, anaknya Naomi. Ya, dan dia dipakai Allah sebagai contoh ya tentang bagaimana ya bahwa ya seringkali orang-orang yang menyatakan dirinya anak Allah justru ya berlaku tidak baik, tetapi justru yang dari Moab ini memiliki karakter rohani yang luar biasa, yaitu Rut. Ini menunjukkan betapa suramnya kehidupan Israel pada masa-masa itu. Karena justru orang Moab yang bukan ya anak Tuhan, justru Rut menunjukkan karakter yang luar biasa ya. Dikatakan setelah akhirnya mereka menikah dengan perempuan Moab yaitu Rut dan Orpa, lalu matilah kedua anaknya itu yaitu Mahlon dan Kilion ya. Kilion ya, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak laki-laki dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ketika Rut ada di Moab, dia kehilangan suami dan anak, dia pikir ya dia tidak akan bertahan lagi untuk tinggal di Moab karena suaminya sudah nggak ada, anaknya nggak ada. Dia berencana pulang kembali ke kotanya, dan karena dia mendengar bahwa Tuhan sudah mendengar teriakan orang-orang Israel, kelaparan itu sudah lewat dan Tuhan memberi makanan kepada mereka di sana. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, ya pergilah, pulanglah masing-masing kamu ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan ya kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ya kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, ya kami ikut dengan engkau, pulang ke bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah.
Ya anak-anakku pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri untuk tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ya, Bapak Ibu ketika dalam perjalanan ya Naomi menyuruh ya untuk ya mereka itu pulang kembali kepada ibu mereka dan dia berkata ya mending kalian pulang supaya kalian juga bisa dapat suami lagi dan kalian bisa hidup layak ya mendapat suami kembali. Hampir tidak ada satupun hal yang lebih buruk daripada menjadi janda di dunia kuno, di zaman dulu itu. Orang tuh kalau jadi janda ya itu sangat tidak baik dipandang. Ya, dan itu sangat buruk menjadi janda di zaman dulu. Janda-janda itu dimanfaatkan atau diabaikan. Ya, mereka hampir selalu ditimpa kemiskinan. Karena itu hukum Allah menetapkan bahwa ya kerabat terdekat dari suami yang meninggal hendaknya memelihara jandanya. Tetapi Naomi tidak memiliki kerabat di Moab dan dia tidak mengetahui apakah ada kerabatnya yang masih hidup di Israel. Ya bahkan dalam kondisinya yang sangat menyedihkan itu Naomi tidak bersikap mementingkan diri. Meskipun dia sudah memutuskan untuk kembali ke Israel, Naomi menganjurkan Ruth dan Orpa untuk tetap tinggal di Moab dan memulai lagi kehidupan mereka meskipun itu akan berarti kesukaran bagi dirinya karena dia sudah sebatang kara ya. Seperti Naomi kita harus juga memikirkan orang lain. Ya jangan kita menjadi orang yang egois ya. Mertua-mertua itu kadang egois ya. Menuntut menantunya ya. Tapi kita belajar dari Naomi hari ini. Dia menjadi mertua yang luar biasa. Dia tidak memikirkan kepentingan dirinya tapi dia mau mengalah. Dia tahu bagi dia kalau menantu-menantunya ini pulang ya maka dia akan sebatang kara. Tapi dia lebih memikirkan kedua menantunya. Ya dia berkata saya sudah gak punya anak laki-laki ya kamu pulang saja ya lebih baik kamu ikut ibumu siapa tahu kamu masih bisa menikah ya jangan menyusahkan dirimu dengan mengikut aku. Kita belajar hari ini sebagai mertua jadilah mertua yang tidak mementingkan diri sendiri sebaliknya mengutamakan kepentingan menantunya ya. Naomi memiliki ya hati yang luar biasa. Ya, dia mau pulang sendiri, dia tidak izinkan ya Ruth dan Orpa untuk mengikuti dia. Tapi ya kita lihat di sini ya bahwa ya dia bilang bahkan aku ini sudah tidak punya anak laki-laki. Bahkan kalaupun aku harus menikah lagi dan aku melahirkan anak laki-laki ya terlalu lama kamu harus menunggu anak itu menjadi dewasa dan kamu akan kawin dengan anakku lagi. Jadi pulanglah ya dia bilang. Ya biarlah kamu pulang ya dan biarlah kamu mendapatkan suami yang baru karena pada zaman itu ya hukum mengatur kalau ada istri yang suaminya meninggal maka dia harus menikah dengan ya kakak dari suaminya, adik dari suaminya atau siapapun saudara dari suaminya yang belum menikah ya itu aturannya. Tapi Ruth sudah sebatang kara dia tidak punya siapa-siapa sehingga dia menyuruh mereka untuk pulang ke rumah ibu mereka dan mencari suami lagi ya. Tetapi ketika mereka mendengar itu mereka menangis ya dengan suara yang nyaring. Ya, ketika Ruth menyuruh mereka pulang mereka menangis ya dan dia bilang pulanglah anak-anakku sudah terlalu tua aku tidak bisa lagi aku melahirkan anak untuk kau nikahi. Ya menangis pula mereka dengan suara keras lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri tetapi Ruth ya tetap berpaut padanya. Ya jadi ya Ruth tetap tidak mau untuk meninggalkan Naomi. Orpa langsung pamit, dia cium ya mertuanya Naomi dan dia pamit. Tetapi Ruth ya tidak mau. Ruth tetap berpaut kepada Naomi. Berkatalah Naomi telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Lihat Allah huruf kecil di sana ya karena
orang Moab tidak mempercayai Allah Israel. Ya, jadi Naomi bilang, pulanglah, lihat iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan dia pulang kepada Allahnya. Pulanglah, ikutilah iparmu itu. Ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Luar biasa ya, Ruth sebagai menantu yang dahsyat, sungguh hatinya tulus. Dia tidak rela melihat ibu mertuanya ya Naomi ini sendirian. Ya, sebagai menantu-menantu kita belajar malam ini ya, mari kita mengasihi mertua kita. Ya, kalau kita ini jangan melihat mertua itu ya menderita atau sendiri lalu kita ini ya tidak peduli ya. Ruth tahu bahwa kasihan ya kalau Naomi itu sendirian, bayangkan di mana dia bermalam, dia dalam perjalanan ya. Ruth memiliki hati yang tulus ya. Jadi kalau tadi kita belajar dari Naomi sebagai mertua yang baik, tidak mementingkan diri. Sekarang kita belajar dari Ruth menjadi menantu yang baik, tidak mementingkan diri sendiri. Bagi Ruth ya, kalau dia pergi meninggalkan Naomi itu lebih baik seperti Orpa ya, cari laki-laki lagi, kawin lagi. Tapi dia tidak sampai hati. Kasihan ya melihat mertuanya sudah kehilangan suami, kehilangan 2 anak. Ya, lalu dia mau tinggalkan lagi, dia punya hati yang ya luar biasa. Jadi padahal Ruth ini adalah seorang perempuan Moab ya. Dia bersedia ya melepaskan kesempatan untuk mendapatkan kenyamanan ya dengan menikah lagi dengan orang lain. Tapi dia memilih untuk mengurus Naomi. Karena itu dia bilang, di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Di mana bangsamu, di situlah bangsaku. Di mana Allahmu, itulah juga Allahku. Dia bukan hanya mengikuti Naomi saja, tapi ya dia mau menjadi benar-benar keluarga bagi Naomi. Inilah yang Tuhan mau kita sebagai ya menantu-menantu ketika kita menikah dengan suami kita. Jadikanlah keluarga suami itu keluarga kita. Sepenanggungan, kita memperhatikan juga mereka, terutama ya mertua. Jadi Ruth tidak mau ya mencari kesenangannya sendiri. Ya, dan hal itu ya tidak menghalanginya untuk menyembah kepada Allah yang sejati ya, atau membuat Allah tidak menerima ibadahnya dan memberkati dia dengan luar biasa karena dia hanya seorang perempuan Moab. Ya, Tuhan tidak melihat itu, tapi Tuhan lihat hatinya sekalipun dia dari Moab. Tapi Ruth memiliki karakteristik yang luar biasa, hati yang tulus. Ya, bangsa Yahudi bukan satu-satunya bangsa yang dikasihi Allah. Allah mengasihi orang-orang Yahudi untuk menjadi bangsa yang melalui mereka seluruh isi dunia akan mengenal Kristus. Hal ini digenapi ketika Yesus Kristus dilahirkan sebagai seorang Yahudi. Ya, melalui dia seluruh dunia bisa mengenal Allah. Ya, tetapi ya Tuhan juga mengasihi semua bangsa yang lain yang tentunya hidup takut akan Tuhan, mengamalkan kebenaran dan hidup berkenan kepadanya. Ya, Allah itu menerima semua orang yang mau menyembah Dia, yang mau bekerja, dan Tuhan mau bekerja ya melalui orang-orang ya apapun rasnya, apapun agamanya, apapun kedudukannya. Ya, dan kita melihat di kitab Rut ini adalah contoh yang sempurna tentang sifat yang tidak memihak ya dari Allah. Dia Allah yang adil, sekalipun Rut orang Moab yang tidak masuk dalam tanah perjanjian, tapi dia dikasihi Tuhan karena dia punya hidup hati yang baik, hati yang tulus ya, sehingga Tuhan memperhitungkan dia. Ya, dia tidak mau meninggalkan mertuanya seorang diri. Dia mau tetap menyertai kemanapun Naomi itu pergi. Karena itu dia bilang, ya Allahmu lah Allahku ya, dan bangsamu lah bangsaku. Ruth tetap berpaut kepadanya dan dia bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau ya, sebab kemana engkau pergi ke situ juga aku akan pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Ya, wanita yang luar biasa
seperti Ruth, dia menjadi menantu, ya bukan hanya sekedar menantu, tapi dia juga ya benar-benar menjadi anak bagi Ruth, dan dia bukan hanya menikahi ya suaminya, tapi dia juga mau menjadi satu dengan ya apa yang dinamakan bangsanya suaminya, Allahnya suaminya, itu Allah yang benar, ya Allah bangsa Israel. Ayat 17 dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya, karena ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ya, tadinya Naomi memaksa terus, pulang saja, jangan ikut aku ini udah tua. Ya, tapi Ruth berkata, tidak, aku tidak akan pernah melepaskan engkau, membiarkan engkau menderita. Tuhan akan menghukum aku sekiranya aku meninggalkan engkau. Ya, dan akhirnya mereka berdua berjalan 19, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa ya telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu masih menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem, dan pada permulaan musim menuai jelai. Kita lihat di sini, ya, Naomi akhirnya mengalami kepahitan yang luar biasa kepada Tuhan, dan dia menuduh Tuhan itu sudah melakukan yang jahat, ya mengambil suami dan anak-anaknya, ya itu adalah sebuah hal yang sangat manusiawi. Tapi jangan kita menuduh Tuhan itu jahat, karena Tuhan yang lebih tahu apa yang akan terjadi nantinya. Ya, dia bilang, jangan lagi panggil aku Naomi, karena dengan tangan penuh aku pergi ke Moab dengan suami dan 2 anak, tapi sekarang aku pulang ya kembali dengan tangan hampa, tidak lagi ada suami dan anak-anak. Ya, kita melihat ya akhirnya ya kasihan ya apa yang kekecewaan, kepahitan ya akhirnya membuat ya Naomi melihat bahwa Tuhan itu ya sudah menghukum dia. Ya, dan kita melihat ya memang berat ya apa yang dia alami, sangat berat. Dia meninggalkan Israel dengan keadaan ada suami dan anak-anak, tetapi dia akhirnya pulang dengan tangan hampa. Tapi kita belajar dari sini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masa sulit, ya Allah menyambut dan mendengarkan doa-doa kita yang kita naikkan secara jujur. Ya, tapi berhati-hatilah untuk tidak melupakan kasih dan kekuatan dan sumber ya pengharapan kita kepada Tuhan. Boleh kita menyatakan kekecewaan ya, karena itu manusiawi, tapi jangan pernah menuduh Tuhan itu jahat ya. Dan kita lihat di sini ya akhirnya mereka pulang ya berjalan, dan mereka sampai di sana itu tiba di saat musim jelai ya dan saat panen. Jadi kita melihat ini kisah yang pertama, kita akan lanjutkan besok pembacaan, tapi saya percaya kita mendapat banyak ya hikmah tentang mertua menantu dari kisah ini. Ya, biarlah kita semakin hari semakin bijaksana, bersikap seperti orang-orang yang berkenan di dalam firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa dan kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab Tuhan kami sudah belajar lewat kebenaran firman-Mu tentang bagaimana Ruth dan juga mertuanya Naomi, bagaimana mereka menjalani kehidupan. Sekalipun pahit tapi mereka tetap bersama. Tuhan memberikan hati yang luar biasa dari Ruth, sehingga namanya tercatat di dalam Alkitab sebagai sebuah kitab, yaitu kitab Ruth, supaya kami belajar dari ketulusan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang tulus, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri,
tapi mementingkan Tuhan, mementingkan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan lewat firman-Mu kami belajar banyak hal. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan, memohon untuk berkat Tuhan tercurah. Karena itu Bapak Ibu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel Bapak Ibu.